Pagi dosen penguji skripsi, yang saya hormati Ibu Ati sebagai dosen pembimbing skripsi, Ibu Firma sebagai dosen penguji skripsi, dan Ibu Nisita sebagai dosen penguji skripsi. Hari ini, tanggal 8 Mei 2020, saya Laurentius Yoga Dwi Saputra, dengan NIM 162114118, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak, studi empiris pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015 sampai 2018. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang mengenai pemilihan penelitian saya ini. Dimulai dari pajak. Pajak merupakan suatu pendapatan terbesar bagi suatu pemerintah di negaranya. Di sini ada arti pajak menurut pengguna, yaitu dibedakan menjadi wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak, pajak merupakan beban pajak yang dapat mengurangi laba perusahaannya. Maka dari itu, wajib pajak akan berupaya untuk mengurangi beban pajak yang akan dikenakan kepadanya dari pemerintah tersebut. Namun bagi pemerintah, hal tersebut menjadi kendala pemungutan pajak karena adanya perlawanan pajak. Salah satu bentuk perlawanan pajak yaitu praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak merupakan suatu upaya dari wajib pajak melalui celah-celah ketentuan dan peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajaknya. Lalu untuk manfaat penghindaran pajak tersebut, bagi wajib pajak yaitu beban pajak akan berkurang dan akan meningkatkan laba setelah pajak bagi perusahaan wajib pajak tersebut. Lalu selanjutnya ada dua variabel independen yang dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak, yaitu profitabilitas yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba dari suatu perusahaan tersebut. Lalu ada ukuran perusahaan yang dapat mengklasifikasikan besarnya perusahaan dilihat dari nilai total aset. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama ada menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Lalu yang kedua ada menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Lalu untuk batasan masalahnya, rasio profitabilitas di penelitian ini hanya menggunakan return on asset. Lalu setelah itu ada tinjauan pustaka. Di sini akan menggunakan 5 tinjauan pustaka untuk menunjang penelitian ini. Yaitu yang pertama ada pajak, yang kedua manajemen pajak, yang ketiga praktik penghindaran pajak, yang keempat ada profitabilitas, dan yang kelima ada ukuran perusahaan. Lalu setelah itu, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini, hipotesis yang pertama yaitu profitabilitas berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Lalu yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Untuk desain penelitian digunakan penelitian deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Untuk subjek penelitian menggunakan perusahaan subsektor makanan dan minuman. Lalu untuk waktu dan tempat penelitian di situs resmi BEI atau situs resmi masing-masing perusahaan. Untuk waktunya dimulai dari bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Januari 2020. Untuk data penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan. Lalu untuk teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Lalu untuk populasi sesuai dengan subjek penelitian yaitu perusahaan subsektor makanan dan minuman, sampel akan dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan beberapa kriteria untuk mendapatkan sampel dalam penelitian ini. Lalu untuk variabel penelitian, variabel praktik penghindaran pajak akan diproksikan pada effective tax rate dengan rumus beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Lalu setelah itu ada variabel profitabilitas diproksikan dengan return on asset dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi total aset rata-rata. Lalu ada variabel ukuran perusahaan akan menggunakan rumus logaritma natural total aset. Lalu setelah itu ada teknik analisis data menggunakan 3 teknik yaitu statistik deskriptif, lalu uji asumsi klasik, lalu uji hipotesis.
Mulai dari statistik deskriptif ingin mengetahui data maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Lalu setelah itu akan ada uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data tersebut sudah sesuai dengan kriteria asumsi klasik yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Terdapat 4 uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Lalu untuk uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 3 alat untuk mengetahui apakah analisis regresi tersebut dapat dikatakan baik atau tidak, yaitu terdapat 3 alat, yaitu koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Lalu setelah itu ada gambaran umum perusahaan. Di sini setelah populasi diberikan kriteria-kriteria yang telah ditentukan, maka didapatkan jumlah sampel sebanyak 13 perusahaan dengan periode penelitian 4 tahun, maka jumlah sampel selama penelitian berjumlah 52. Setelah itu akan dibahas analisis data dan pembahasan. Untuk yang pertama, statistik deskriptif didapatkan untuk variabel ROA, data minimum sebesar 0,94, untuk data maksimum 55,26, rata-rata 12,64, dengan standar deviasi 10,99. Lalu untuk variabel ukuran perusahaan dengan data minimum 26,53, data maksimum 32,20, rata-rata 28,94, dengan standar deviasi 1,53. Lalu untuk variabel ETR didapatkan data minimum sebesar 12,64, untuk data maksimum 34,87, rata-rata 24,80, dengan standar deviasi 4,72. Lalu setelah itu ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini didapatkan hasil dari penghitungan SPSS. Signifikansi didapatkan sebesar 0,200. Untuk syarat apakah data tersebut bersifat normal atau tidak, signifikansi harus lebih dari 0,05. Maka dari itu, hasil dari normalitas yaitu nilai residual berdistribusi normal. Lalu untuk uji multikolonialitas didapatkan hasil dari penghitungan SPSS, yaitu dari tolerance dan VIF, sebesar 0,983 untuk tolerance ROA dan ukuran perusahaan, VIF 1,017 untuk ROA dan ukuran perusahaan. Lalu dengan syarat tolerance harus di sekitar angka 1, VIF harus mendekati angka 1, maka didapatkan hasil tidak terdapat masalah multikolonialitas. Lalu untuk uji heteroskedastisitas menggunakan metode korelasi Spearman, setelah dilakukan penghitungan menggunakan SPSS, ROA didapatkan hasil signifikan sebesar 0,951 untuk ukuran perusahaan 0,833 dengan syarat signifikansi harus lebih dari 0,05. Maka dari itu didapatkan hasil tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Lalu untuk uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson melalui penghitungan dari SPSS didapatkan hasil 2,174. Lalu dengan syarat-syarat yang ada pada tabel telah ditemukan DL sebesar 1,4741 untuk DU sebesar 1,6334. Maka dari itu hasil dari uji autokorelasi tidak terdapat masalah autokorelasi. Lalu untuk uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda didapatkan persamaan sebagai berikut. Untuk negatif 37,36, 326 dapat dijelaskan jika variabel ROA dan variabel ukuran perusahaan dianggap 0 atau nilainya tetap, maka rata-rata praktik penghindaran pajak akan meningkat sebesar negatif 37,326 atau menurun. Lalu untuk 0,035, jika variabel ukuran perusahaan nilainya tetap dan variabel ROA naik sebesar 1%, maka praktik penghindaran pajak naik sebesar 0,035%. Lalu untuk 2,131,
Jika variabel ROA nilainya tetap dan variabel ukuran perusahaan naik 1%, maka praktik penghindaran pajak naik sebesar 2,131. Lalu setelah itu ada koefisien determinasi, didapatkan nilai adjusted R-square sebesar 0,448. Maka dari itu dapat dijelaskan variabel dependent dipengaruhi variabel independent sebesar 44,8%. Maka dari itu sisanya 55,2% berarti dipengaruhi oleh faktor-faktor lain untuk variabel independennya. Lalu untuk uji statistik F didapatkan hasil sebesar 21,720 sebagai F hitung dan untuk F tabel sebesar 3,19. Maka dari itu F hitung lebih besar dari F tabel. Maka dari itu didapatkan hasil H0 secara bersama-sama ditolak atau dapat diartikan sebagai variabel independen berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Lalu untuk uji statistik T didapatkan hasil untuk ROA 0,776, ukuran perusahaan 6,590 untuk T hitung, lalu untuk T tabel sebesar 2,00958. Maka dari itu untuk ROA T hitung kurang dari T tabel, untuk ukuran perusahaan T hitung lebih dari T tabel. Maka dari itu didapatkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, untuk ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Lalu untuk pembahasan akan dijelaskan mengenai signifikansi dan koefisien. Untuk signifikansi didapatkan hasil untuk ROA 0,441, lalu untuk ukuran perusahaan 0,00. Dengan tingkat signifikansi dalam penelitian ini 0,05, maka ROA signifikansinya lebih dari 0,05, ukuran perusahaan kurang dari 0,05, maka didapatkan hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Lalu untuk koefisien, ROA didapatkan sebesar 0,035, ukuran perusahaan didapatkan sebesar 2,131. Dapat diartikan bahwa untuk ROA, apabila variabel independen ukuran perusahaan bernilai tetap, maka praktik penghindaran pajak akan naik sebesar 3,5%. Untuk ukuran perusahaan, apabila variabel ROA bernilai tetap, maka praktik penghindaran pajak akan naik sebesar 213,1%. Lalu untuk penutup, didapatkan kesimpulan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Untuk keterbatasan, di penelitian ini hanya menggunakan perusahaan subsektor makanan dan minuman dengan rentang waktu hanya 4 tahun. Lalu untuk nilai koefisien determinasi hanya didapatkan sebesar 44,8%, yang artinya bahwa sebagian besar atau 55,2% lainnya itu dapat mengaruhi praktik penghindaran pajak. Lalu untuk saran, untuk peneliti selanjutnya, supaya tidak hanya menggunakan variabel independen profitabilitas dan ukuran perusahaan, serta dapat menambah jumlah tahun, lalu untuk perusahaan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan manajemen terkait manajemen pajak. Lalu untuk regulator, dapat memberikan laporan kepada publik laporan pembayaran pajak perusahaan dan memperbaiki peraturan perpajakannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.